Ini tim kita sudah nyampe nih. Ini Pak Dir kita ini. Dir Tarekat Jalanan. Assalamualaikum. Gimana, Pak? Alhamdulillah sehat. Ini dengan Pak Zidan. Gimana kabar, Pak, hari ini? Alhamdulillah. Baik. Kemana rencana kita hari ini? Lagi ziarah makam. Apa tadi? Dekat ini dong. Ali Batu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemana rencana kita hari ini, Pak? Hari ini kita rencana dari tim Tarekat Jalanan untuk membagikan nasi bungkus 100 nasi bungkus insya Allah direncanakan kita berikan kepada anak yatim atau bagi di jalan. Setelah itu, setelah pembagian nasi bungkus kita mau ziarah makam. Rencana kami 3 titik hari ini, tapi di sekitar Lombok Timur. Mungkin itu saja dulu. Kita sambil nunggu ini ya, nunggu teman-teman. Ikuti perjalanan tim Tarekat Jalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berangkat ya. Ini kita akan berangkat Ke rumah ziarah siapa? makam. Kita jemput siapa dulu? Kita akan jemput Pak Jack dulu, tim dari Tarekat Jalanan. Ayo ikuti perjalanan kami. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan Pak Dir ya. Jangan kita terlalu sore pulangnya ya. Iya, Iya. Paling zuhur jam 2 paling telat. Ya, jam segini. Mana bayi? Apa di sekolah? Oh, iya. Bisa enak itu soalnya tak hadir. Susah nanti kan. Iya, masa kelas sekolah ada ikut Acu dunia pendidikan. kelas sekolah ada ikut rapat. Iya, acu kan. Bisa jadi contoh dulu kita dari. Kalau di Wanasaba itu yang di makam Bru itu bisa sih saya minta Mbak Wayah. Jadi kita ke makam Bru. Biarkan Pak Cik yang ngomong. Makam Bru yang terletak di Wanasaba. Makam ini salah satu makam fenomenal, makam keramat, di mana salah satu masyarakat sering berkunjung untuk berziarah karena ada hubungan leluhur nenek moyang, di mana ziarah-ziarah masyarakat itu ditujukan untuk mengingat, menyambung silaturahim keturunan-keturunan mereka yang sudah untuk memberitahu atau menginformasikan kepada keturunan-keturunan mereka bahwa makam Bru ini ada hubungan nenek moyang. Nenek moyang siapa, Pak? Ada salah satu masyarakat, misalkan di Sulalaga, hampir masyarakat di Kecamatan Sulalaga itu semuanya jika ada sanak saudara yang misalkan Sakit. ya Langun, berarti langun. istilahnya itu Langun.
Langon ya. Langon. Bahasa Indonesianya Langon itu apa? Langon itu misalkan kalau ada acara sunatan. ai melmel bahasanya itu ya. Jadi di makam Bru inilah kemudian dikunjungi itu diziarahi sebagai prasyarat perantara. Wasilah atau tawasul masyarakat. Kalau secara mistisnya bagaimana makam itu, Pak? Jadi kita nikmati perjalanan kita, semoga sampai tujuan dengan selamat, terhindar dari ya bahaya, dan mudah-mudahan perjalanan ini dan ziarah ini diridhoi oleh Allah dan menjadi langkah awal kita menuju makam Rasulullah. Jangan lupa subscribe Tarekat Jalanan. Amin. Dan selamat menikmati. Pelan-pelanin belok kiri. Ini, Ya, belok kiri. yang ini ya. Terus. Ya, ini belok kiri. Tuang geser ke Belok kiri. kiri. Ini lama itu bahaya. Pelan-pelan bro. Saya juga nggak tahu rumahnya. Oh. Terus Ini kan SD. SD. Oh. Ini motor ini ke kiri ini. Ini dulu nih penjelasan nih ke kiri. Parkir nih ke telepon ini. Telepon nano, nggak pulsaku. Kita sudah sampai di rumah pemangku atau yang paham atau penunggu makam Bru. Kita menuju ke rumah beliau. Mari ikuti dan simak perjalanan kami. Assalamualaikum. Enam lah itu kalau kunjung Lombok 6 kali ngopi. Sagi pelungguh niki. Alhamdulillah sehat. Nanti yang kita sedih tadi kembali. Dari saya Kak Tuan. Nanti ya. Dari saya. Cukup Pak ini. Cukup. Yo. Boleh ya nang betul. Ya kedua tuh kalau harus saya. Ada dua. Dua. Harus saya. Kalau nang Itu saya. Makan harus saya no. kena kan. Dua. Mami tuan ke dulu. Mami tuan ke dulu. Yang kan sudah kontrol orang gotong royong. Gotong royong bukan membuat bapak yang tempat. Dulu. Ya, ada apa namanya? Waalaikumsalam. Mohon maaf dari kedatangan kami tidak lain bersilaturahim dan ziarah makam, dan kami dari tim Tarekat Jalanan Tarekat Jalanan yang tujuan Akmafrullah Maulana Syekh Batina. Kami Tarekat Jalanan ingin meneruskan atau mentradisikan ziarah makam. Nah, Tarekat Jalanan ini tujuannya itu ziarah makam yang nantinya ya mudah-mudahan dengan izin Allah, doa kita bersama sampai ke ziarah makam Rasulullah. Amin, 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 amin. Terus kami ini tim gitu kelompok
sebagian yang bisa hadir, yang atau saya sendiri namanya Muhammad Zakaria. Ini Alamat. Abdul Hayy. Yang Saifuddin. Yang Masrur Jeddah. Ya, Solihin, Muhammad Solihin. Oke, Alamat. Pak Lombok ya. Pok Lombok. Jero Arut yang Sukarma. Oh, dulu. Dulu ada sahabat saya bagian dagang saya dulu. Sering menyaksikan. Terus yang Ya. anu nih kan, Mas maaf nih kan. Dengar informasi dari beliau pelungguh yang ada sedikit apa istilahnya yang lebih paham itu masalah makam itu. Jadi kami mohon apa istilahnya cerita lah mengenai sejarah makam, kemudian informasi mengenai makam, asal usul dari Liki gitu, kemudian sepengetahuan pelungguh kami apa tuh. Hal-hal yang eksklusif lah di makam itu. Jadi kami mohon Linda untuk apa namanya Menceritakan. berceritakan. Apa lagi? Ini silakan. Yang jawab singkat saja ya. Terima kasih atas kunjungan pelungguh. Selaku tim Tarekat Jalanan, Lalu sudah double nama ini. Tarekat jalan juga. Tarekat itu maknanya jalan. Jadi memperkuat lah tarekat jalanan. Sebenarnya ada tulisan yang sudah saya tulis dulu tahun 75. Pada saat itu akal penulisan itu Iswan dengan datangnya Datuk Tuan Guru Faisal Raya, karena beliau mampu menarik roh berbicara. Karena itulah saya tahu nama beliau. Memang ada yang punya keponakan juga mampu dulu, tapi dia pindah ke Sulawesi. Tapi belum sempat yang menarik roh itu ngomong langsung. Tapi baik tulisan itu aja yang difotokopi, supaya tidak lain bicaranya lagi kan. Wah, nah, saya cerita sejarah waktu saya tulis itu tahun 75 itu saya berpikir pada saat itu saya sudah tingkat 3 sudah diikip dulu itu. Dari cerita ke cerita tidak ada bukti fisik, kita cari bukti fisiknya pada zaman Belanda dibawa, sehingga tidak ada bukti fisik yang ditinggalkan. Hanya saya nulis, sudah saya cerita orang tua dulu, pemangku dulu itu begitu. Lengkap sudah ada di itu di tulisan yang itu. Cuma kalau lain tempat pelungguh nanya, lain lagi ceritanya. Nah, tapi kalau versi saya seperti apa yang satu baik ke khasiatnya, apa-apanya, aturannya segala itu semua ada di sana. Sudah saya serahkan di bagian kebudayaan di kabupaten dulu, sehingga saya dibuatkan SK sebagai pemangku. Ya, lu fotokopi atau saya ceritakan nanti nyimpang lagi kan. Kemudian lanjutkan gini, hubungannya dengan riwayat Makam Beru sekarang. Makam Beru ini siapa dan dari mana sehingga dia sampai di Wanasaba dimakamkan, ini persoalannya juga perlu dijelaskan. Yang tanya sudah ada kisah. Ada di buku. Ada sudah lengkap. Ya,
supaya diperbalkan, diceritakan saja. agar lebih Lebih. Ya. menarik Jadi makam Bro itu sejarahnya Mic-nya itu itu di mobil. ada bukti fisik pohon baru namanya dulu. Oh, yang di sini. Ya. Nah, itu diameternya itu 1,5 dianya saja kan. Berarti kan 3 meter sudah kelilingnya. Nah, sehingga dinamakanlah dia oleh Tuhan. Sebenarnya kalau nama daripada isi makam ini Marta bin Asgab. Iya, Marta bin Marta Asgab. bin Asgab. Turunan Nabi berarti ya. Ya, Turunan Nabi. Dari mana itu anaknya? ya aku lah Asgab. apa Arab. Tuh. Dia itu berdakwah, bukan raja, ini cuma dakwah. Kalau raja kan selaparan. Nah, dia berdakwah, dia masuk ke Lombok ini lewat Labuan Carik. Labuan Carik itu di mana? Di mana itu? Bayan. Itu Labuan Carik. Tidak ada tuh. Itu Ada makam di Labuan Carik itu. ada makam di sana. Nah, ada buku yang saya baca, namanya Kitab Mengui. Kitab Mengui ini menceritakan bahwa Rinjani ini pernah meletus pada abad ke-12, sehingga dia itu pongang itu. Sama alasnya juga. Hah? Sama alas itu. Ya, itu Iya. abad 12 kan, berarti kan orang ini datang abad ke-12. Nah, pada saat dia itu meletus itu, beliau mengamankan diri ke Gunung Anak Darah bersama pengiringnya sudah. Abad 12-nya. Setelah aman, baru beliau itu turun ke asal. Nah, dan kemudian dia berhajat untuk ziarah ke Selaparan. Nah, itu ceritanya. Sila 9. Coba, memang enakan cerita. Iya. Ada 6 di sana dimakamkan dekat-dekat. Lepas perjalanan di Suren Geneng, di bawah pusuk itu kan namanya Suren Geneng. Pusuk sini bukan pusuk sana. Ya, pusat. Dia meninggal. Nah, tidak ada apa-apa dia meninggal. Ya. Tapi ini bukan dicantumkan pada buku Mui itu. Kalau ini sudah cerita saya dapat. Cuman yang diceritakan pada buku itu judul Rinjani meletus pada abad ke-12. Nah, kalau kita kaitkan sebentar dulu ke kita kaitkan dengan berdirinya Desa Wanasaba tahun 1474, berarti masih hutang. Nah, kembali ke meninggalnya meninggal ini di Suren Geneng. Oleh pengiring ini masih Selaparan itu jauh, tidak bisa terangkat. Dibuatkan di situ lubang untuk itu. Nah, di sana dimakamkan juga nggak bisa kalau posisi itu. Luar biasa. Kemudian bukti fisiknya ya, bukti fisik dia tak bisa angkat itu, ada misalnya itu duri itu hanya segini itu ujungnya itu.
Tapi tidak kelihatan kalau kita tidak perhatikan bagus itu patahan itu saking bagus. Itu nggak bisa diangkat kalau dia jatuh. Padahal segini. Nah, tapi kalau orang tidak suci, nah, tuh. Dan apa? Ujung nisan ini dua-duanya bawah atas itu sering dia keliling. Tapi orang Jawa tidak percaya. Tapi orang sini dia sering dia itu kalau diduduki dia bergerak begini. Ke pasar. Nah, itu bukti fisik daripada Karena sudah Secara garis keturunan berarti orang Gujarat ya, atau orang Arab atau iya sudah. ada nggak keturunannya sudah pernah menikah di Lombok beliau ini? Tidak ada cerita. Nggak ada ceritanya. Nah, silsilah kita jadi mangku di sini ini karena sering kita didatangi sama orang ke makam. Itu sebenarnya yang menjadikan kita jadi mangku itu. Ya, pokoknya bangsa ya ini semua. Kalau ada keluarganya di sini dari sana, ya yang bawa dia gitu. Sehingga pas sampai sekarang kita tidak berani menggembok. Mungkin ada yang berhajat yang lain. Kita tidak mau monopoli. Itu sejarahnya kalau kita menjadi mangku itu. Jadi kedua itu kita didatangi sama orang. Mungkin apa yang berikan beliau itu petunjuk, tidak tahu kita. Nah, kita tidak pernah juga bawa saya mangkunya karena ini kan orangnya kan sama-sama umum ini kan. Tidak kalau mau nasihatkan. Gondol di Batu, ada gondol Lopan, ada orang-orang sekarang saja. Kan kalau ini kan masa apa 12. Nah, kita potong sedikit. Ya. Bang. Tadi kan berat mau ditanam di daun suri apa? Diculik Tidak bisa. Nah, begitu disebut mana sehingga dia bisa terangkat sebut Wanasaba, sebut Selaparang, sehingga bisa terangkat sehingga dimakamkan di sini itu juga perjalanan itu. Terima kasih atas pertanyaan ini bagus. Jadi karena itu nggak bisa, ini nggak bisa, ya. Akhirnya dilanjutkan perjalanan. Ya. Bukan disebut desa jual desa Wanasaba belum ada. Enggak disebut Wanasaba disebut Selaparang, Enggak. cuma Kalau Wanasaba itu kan hutan, Ya, kan 14. contoh sendiri kan Wonosobo itu Ya. hutan. Nah, jadi lanjutkan perjalanan. Perjalanan. Ingatlah dia. Gitu. gitu. Nah, pas di pertigaan Sebau. Nah, udah jauh sih gue bilang dengan Sebau itu kan. Di situ lagi dihajatkan tuh dimakamkan, buatkan turban. Nggak Juga bisa. seperti itu nggak bisa. Itu ceritanya. Tetapi selama sudah dekat, tidak berhajat itu membuatkan rumah di sini. Nah, dilanjutkan tadu, nggak bisa terangkat, nggak ceritanya ini. Akhirnya di sinilah dia itu dimakamkan. Karena nggak bisa dilanjutkan. Terus pas apa duka tadu orangnya nggak ada, hilang musnah. Itu kayak cerita di YouTube di pada malah itu sudah. Ini hebat juga itu. Gimana perjalanan ilmunya kan itu yang kamu analisa. Jasadnya hilang. Jasad ini loh, suci sudah itu. Kalau kita jasad kita mampu. Ya. Tapi alhamdulillah pernah kami ke sana. Nah, bentar dulu ya. Nah, jadi itulah perjalanan Astagfirullahaladzim adanya makam.
Jadi baru ini tidak ada yang tanam, dia tanam sendiri dia. Oh, tumbuh sendiri Tumbuh pohonnya. sendiri. Berarti bukan dasar beliau tapi ala Apa ya? tandunya atau apa yang tanam atau yang Nah, yang ditanam itu diganti dengan pisang sabar. Itu kunti sabar. Apa artinya berunga jadi mas? Berunga apa artinya jadi? Belum kayu atau berunga? Lulun gayu beli. Di sekitarnya itu Iya, ya, kan pasti, ada pemakaman umum di sana ya. Ya semua pemakaman. Kalau dulu itu masa saya kecil SD itu halamannya itu satu arah. Tapi kan sekarang rebutan cari yang bersih dekat wali gitu. Kalau nggak sama ilmunya nggak bisa sih kita itu. Walaupun depan ilmunya yang depan baru bisa. Gitu. Berarti cuma ditanam di apa pisang Sabah aja. Mungkin bisa apa untuk anunya nama desa ini Wanasaba itu mungkin itu dasarnya itu dasarnya dibikin nama desa Wanasaba itu. Nah kalau desa Wanasaba itu Ya, itu versinya macam-macam itu. Wanasaba itu kan Wono itu hutan. Kobo itu bersebas-sebas seperti kita ini. Ya. Konsolidasi pemikiran-pikiran. Kalau versi nama Wanasaba ini bukan mengikuti itu Udisaba itu. Nah, kalau makam baru ini, kalau bahasa kita secara apa ya, letterlaknya itu baru tadi kapanpun dia kesini baru. Nah, orang mengatakan lama ya, orang mengatakan baru ya, karena wali itu namanya kan lengkap. Lengkap apa saja itulah dia. Kalau selama pengalaman Punggung ini, ya selama jadi mampu lah, gitu ya. Mampu. Mungkin dari segi mistisnya makam ini apa? Sebagai contoh kalau di makam Kang Guru Sebawai di Jeroaru, kalau ada hati-hatinya aja datang ke sana langsung kesurupan apa gitu. Kan. Mungkin ada yang Mungkin di sini Ya, pengalaman Punggung ya selama kan jadi begini. Itu mistisnya bagus, ya. Mistisnya itu tidak mau apa wali ini kalau kita mencari hal-hal yang tidak baik. mencari Mencari kesulitan. normal, mencari apa? Ya jogang sudah ada buktinya. Masalah. Kalau untuk bertapa banyak nggak ke situ, Pak? Mencari ilmu. Banyak Ilmu tuh agama. sampai Lombok Tengah, tapi tergantung. Ya, Tergantung niat. niat. Nah, kalau niatnya baik mungkin. Nah, gitu. Tapi kalau Pak Kepala Desa Yul ceritakan saya, semua makam di Lombok Timur sudah didatangi. Sampai bukit itu ada katanya. Kalau diinjak batunya itu pecah. Bukit. Tinggal makam ini yang belum mampu saya masuki. Kenapa segitu? Sering dia kesini. Waktu kenapa dia sering kesini itu jadi pernah dia nanya katanya di Maku Selatan. Tuh. Sampai ya tidak masuk akal lah. Sekali apa jawaban Maku Selatan. Ngumbe jenengnya beleknya si makemang itu dong. Ini orang belek nonton mantui dong. Dah satu lima. Nonton juga. Satu lima. Tapi kalau yang datang sama saya itu tidak besar.
itu terus. Pokoknya sampai tanah putih. pakai surban jubah apa Oke, so, pernah itu sampai sepuksu. Ini meja ini setendang ini menendang apa istilah catarannya nah. Saya kan disuruh ke sana. Suruh ke sana jam 2 sampai jam 3 batasnya malam. Karena pernah jual malam saya. Tapi dia yang suruh saya ke sana ngambil batu. Kilo 3 tahun 2006 waktu ke Mekah itu. Dibawa ke Mekah. Tapi mimpi saya itu sebelum ke sana itu lelah saya. Daftar lubalannya banyak itu. Radius halamannya itu minus dari jalan Nawati itu tidak ada itu kubel-kubel di atas bersih di dalam itu. Terus bersihnya itu bersih putih tapi tidak panas. Pokoknya enak lah di sana itu, enak tuh diperlihatkan saya itu sama Yang Maha Kuasa. Terus Mbak Yole ini kan dia mau jual cincin yang saya dapat itu. cincin yang dapat di makam itu. Iya, saya dapat 6 Cincin. cincin. Garis 2, 3. Itu permata semua itu. Dapat. Tidak ada masalahnya ambil tanahnya. Saya masukkan ke rumah. Muncul dia mulus di situ. Ya. Saya kecil kuceknya itu semua. Yang ketiga itu dia engkong 5 kalau enggak engkong 7. Nina Mama. Cincin ini juga Nina Mama. Masih tersimpan itu cincin sama keris itu. Masih Kolektor. Kolektor cincin. Enggak cuman kalau bisa bikin lihat, Sering dia beli ya. Ya bisa. Lah kan kalau Tapi bisa kan sebagian, yang Iya. sebagian Nggih. dibawa sama anak kita ini. Sistem kayak cincin sama dulunya. Mas, nah, belian merah kecubung tewas. Terus merah darah 2 Nina Mama dan Mastika Naga Putih. Itu yang saya dapat 2 kali itu. Di atas saya ngambil tanah, di bawah. Jadi kalau kita mau dikasih oleh beliau ini yang di makam itu, kita dikasih mimpi dulu ya Mi ya. Didatangi dulu ya dulu ya. Ada petunjuk berarti. Iya, tapah aja udah berani saya. Berarti tiba-tiba beliau ini datang, yang ngasih. ambil Ya, kan begini ceritanya, ceritanya kayak ini kan ya. ceritanya aja. Saya kan sebagai makhluk Nggih. selalu membersihkan di situ. Pas hari Jumat, pagi Jumat saya nyapu, pas di atas tandas di totak kan. Ya. Saya rasa saya hilang, gitu. Rasa saya hilang itu hati saya kaget. Akhirnya muncul lagi rasa saya itu takut tergila. Kaget betul saya. Oh, hilang rasanya. Hilang rasa sudah tidak ada, sudah telap sudah di situ. Andainya saya tidak kaget, mungkin saya hilang betul. Nah, akhirnya, yuk kita jadi mampu ini apa kenang-kenangan kita. Bagi ada bukti fisik itu hati saya. Nah, itu ceritanya. Akhirnya saya dikasih hadiah dan harganya tidak main-main lagi. Saya banyak mustika kan mahal. Pernah ditawar 1M itu. Bentar dulu.
Jadi anak saya namanya lalu Sutami Ghazali. Pertama, dia kerja di Sumbawa. Pas saya sedang sedang jemur gitu, bersinar semua itu nari itu dibikin. Jangan doang modelnya nih. Kaget dia itu dari sini pulang itu. Yuk, ini ada apa? Dia bilang, yuk, nggak ada. Tuh, benar sekali itu dia bilang. Langsung dia buka sepatu. Astagfirullahaladzim, dia bilang, si lupa dia. Pasugi pemi, kaget tuh. Kalau pasugi, dia tertuangkan. Itu batang, itu mahalnya. Dibuka lah YouTube, gitu ceritanya. Inggris, koleksi batu permata Inggris, merah darah satu, kayak gini nanti seperlihatkan. Bisa di Kalau merah darah ini bersama naga putih itu, matikan putih itu tidak gagangnya, enggak. Cuma matanya. yang lain itu bersama gagangnya semua. Oh 7 saya dapat 7 besi kuning juga. Besi kuning tidak pernah saya lihat besi kuning semua saya ke sini apa ini dia tidak tahu lah itu. Bisa nanti diperlihatkan, mudah-mudahan ada aja. Mudah-mudahan. Terus sejarah atau cerita bahasa Yak gitu, yang sekali ziarah ini sejarah atau hubungannya itu apa? Kuning ke marah itu sudah selesai. Bumbu ini kan dari bawah Ya apa dari aku Jawa ini Jawa ya nak ya genoang kita tuh. Dan pegawai kita kabupaten perjalanan kita periksa Corona lagi kenapa? Ini bisa ke Pemda dulu. Kita ke BPD. Tuh boleh. Biar kita itu ida kete bisa dengan bisa kita tuh. Ngeluh tuh berkesaan ke wah periksa lagunya salah itu penyelewengan kan. Ayo. Ya, kita cerita. Ya, maksud dan apa kehubungannya bahasa yang ada ruga siarah kita yang ketapuk baluk tailah itu arah keturunan dari ketuke lari ke kumbang sehingga mendapatkan keturunan itu ketinu tasan kontimpa ta muda itu tapu baluk dah gitu. Nah, kami turun ke terongkong karena saudara itu. Gede aja. Ya kene nih botanan bro. Iya. Iya. Mak kesadik dari mal-mal pelang. sakit. Balagu minta baitang lekan. Cerita itu mau nih jebena hubungan tah. Jadi Nabi Adam dengan hubungan tah. Bawa dengan Nabi dengan Nona Sabah. Aku pun berkaitan kan Nono kan. Itu faktor keyakinan. Keyakinan bahwa makam ini satu-satunya makam pertama di Lombok, kenal non, di Ledan. Terus misal sakit kita, itu duit kan pola, ikhtiar kan, dokter kadang-kadang, dokter lah jadi nak akhirnya sang itu lekata. Nah, Gigiran di nenek kita sehat, bukan otomatis kita yakin. Betul-betul kaitannya kita tidak. Dengan itu tiba dengan naya dengan tikna pelapu nak ke macam dia. Baru ni. Apa? Kita keluarga pedalaman. Oh, dengan tipe makan nyatu, makan kenditan. Sampai Arab pun kita pernah sampai bahwa senda ini. Jadi ida dokter bersih, ya tahu kimia aja. Masih juga cerita tu pula terjadi
ketelam. Ini sisi sendiri Penting, apa peninggalan Peninggalan Indah dan itu sebulan banyak dan kita terus kata tempat makan betul. Kan dengan head ini kalau utama lah. Luar agama apa waktu na isa. Udah tanggi dong kele, udah tanggi Waktu na isa bagan. bisa ditebak di bawah. Ay, ito mo lang kami. Nah, mudah doang. Itu udah kalah. Lagu ni tiang ketuaan kan tiang kan ya tiang anu lalu ngetindi. Lamun apa? Oh. Lamun tiang kan ini kalau kita tidak izin ke mangkunya, misal tiang kan langsung ke makamnya, itu bikin kita celaka atau kumde atau memang bau dan boleh kita langsung ke makamnya. Pertama-tama kalau dalam percayaan ini yang penting kita punya aturan Adab. apa-apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Adab. Makanya baru saya nulis ini, tapi Nah, terus yang kedua, kalau dapat yang dari keluarga, setiap ada hajatan ke sana itu tidak boleh katanya dia masak lebui atau rasainnya kan jangan merasakan dulu mencicipi. Dia akan terjadi hujan angin. ya Betul, semua itu Jangan mau coba dulu, dah lihat yang berani. ada apa-apa. Ini kan kau masak lebih. Soalnya kan anak Lebih, Kan Jawa anak kan. itu tidak percaya, silakan. Memang boleh tidak apa-apa, tidak patah hati kita. Ini cerita kalau sudah kejadian. Kalau tidak percaya, tidak berani juga dia. Jauh dengan ono. Iya, keluarga itulah dalaman. Ya sama sudah. Kan nyuri parasna kan. Nah, Harus entahlah kan gubar kan. Kalau akan di apa kamu rasa. Nah itu Kurang adab atau nggak cocok deh itu ceritanya, lemah itu. kalau lemah berarti tidak kurang Yang sayang. tidak boleh Daib. Jadi begini, semua apa yang kita ajarkan ke sana tidak boleh yang kategori disisakan. Itu tidak disisakan, sisa nanti taruh. Sasain kan dulu kata Seperti mungkin Yang kau ditekan gue rasain. saya Kelambi. tidak apa-apa. Nah barang-barang hitam. Ya, Ya. Bakat bedem. Kulit tapi ada mana? cuma Alhamdulillah dapat cerita yang sangat valid sama Mami. Terus kedua nggak boleh masukkan sandal itu hadap ke Ada kiri. apa? Nah, karena kita itu menghargai bukan orangnya kita hargai, tapi martabatnya itu yang kita hargai, makamnya itu. Makam itu kan derajat. Makam. Mun bahasa antai kubur nu awak. Awak ini kan kubur. Apa yang dikuburkan roh. Roh itu nur. Nah, kayak dekat nih. Ya, dari satu ke tarekat kan. Iya, saya Nanti kita dengan usut jalanan. Ini Terus sudah kita wawancara di tulisan masalah beliau. tarekat. tulisan beliau kalau apa untuk Terus namun pengikut-pengikut dan aja dimakamkan di sini atau Di sini. semuanya dimakamkan di sini. Ya, tapi kebanyakan sudah karena hujan. Waktu ketinggal dua ada di bawah cokor. Cokor ini di kanan ya. Cokor. Kasih kode dek. Naik. Kasih kode dek. Oh, bekas telapak kaki. Dibawa naik kan. Oh, dibawa naik. naik. Oh, Ya. makam itu no. Jepun Tio. Terus dengan Mamben mau ya polong karena corona. Potong bahasa Indonesia kan harus potong. Ya potong yang kering itu dibawa pulang sampai di rumah kayunya dijatuhkan, dia juga jatuh Mati. mati.
Itu pernah saya tanyakan pada orang tua kita itu, dia yang menyaksikan itu benar. Mati saya kan, karena kita kan orang sekarang kan tak tahu kita lah tanyakan. Ini ingin tiang menjelaskan sedikit untuk para pemirsa adab kita untuk berkunjung di makam Beru. Ini adabnya, yang pertama harus berpakaian sopan. Yang kedua, bertutur kata yang santun, yang baik-baik saja. Tak boleh bahasa-bahasa yang aneh-aneh di makam beliau. Yang ketiga, baru kita datang tuh harus sandal kita harus lepas sebelum masuk makam beliau. Alas kaki. Lepas salam. Yang Ucapkan salam. Mengucap salam. Ya, baru datang mengucapkan salam. Yang keempat, baca sholawat. Nah, Fatihah kita niatkan sama beliau. Zikir, doa, pasang niat yang baik-baik. Jangan bawa makanan yang sudah dicicipi. Nah ini yang kalau mau ke sana, kalau bawa makanan harus belum dicicipi. Kalau sudah dicicipi baru kita bawa ke sana, nanti marah bahaya yang kita dapat. Nah, mungkin ini informasi tulisan dari beliau, seorang mangku. Mudah-mudahan beliau tetap sehat, Amin. panjang umur, dan juga kita semua bisa seperti mendapat barokah di makam Beru ini. Mungkin sementara ini kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di makam. Waalaikumsalam. Ya, nanti. Nanti. Sekarang kita akan langsung berangkat ke makam Beru. Setelah Kemana nih, Bu Erek? kita ke makamnya sekarang, ke makam Beru. Setelah bertemu dengan Mami Haji Sukradis sebagai juru kunci makam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemana dia nih, Bu Erek? Nanti pelan-pelan terus nah tempat motor keluar itu. Kanan. Kita masuk ya kanan. Kanan atau kiri? Kanan, nggak ada jalan kiri. Ambillah kanan. Kanan. Sekarang ambil. Ambil, bro. Ini karena desa Corong. Gubuk Corong. Keris habis si kuning dari dalam. Iya, bro. Keris. Lagu marak jarum ya, Ndi? Raja. Gua aku berdua ini lagi. Hilang. Oh, hilang gara-gara dari masalahnya. Kakak mau di Malaysia, mau dari isin le tano apa dengan apa nongkrong. Tiba-tiba dia tahu bisi kuning, ngono leletna. Terus tiba-tiba Nanti masuk aja di helar ini, di sini parkir kanan. sana siapa yang punya handle ini? Saya yang punya. Oh ini yang punya ini bro. Percaya aja dia. Di sana aja ya dia. Iya, paling ujung udah. Bisa dinaik nih. Bisa stop dah sini. Hmm. Stop dah sini. Tadi bunduran tempat orang keluar masuk. Belakangan Pak Hei. Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru kami nyampe di makam Syekh ya, makam Beru, Desa Wanasaba. Ayo ikuti perjalanan kami. bunga sudah tadi. Pilih kah?
Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya ahli kubur. Perjalanan menuju makam Bro, melewati jalan yang sudah, ya alhamdulillah sudah diperbaiki, sudah dibuat bagus oleh pemerintah. Ini salah satu makam cagar budaya ya, yang diresmikan oleh pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Tim Tarekat Jalanan menelusuri jejak-jejak kewalian beliau. Assalamualaikum ya ahli kubur. Situs budaya Makam Bro, Desa Wanasaba, Kecamatan Wanasaba. Ini yang minta nanti Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kunci dulu deh. Bismillahirrahmanirrahim.
رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك سلامة الجسم وعافية الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة ومغفرة بعد والنجاة من النار. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال. اللهم يا ميسر السلام يا مسلم الخير سهل علينا كل عسير سهل علينا كل ارحمنا واسترنا وانصرنا واغفرنا علينا وعافنا وارحمنا. اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعافه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعافه. اللهم اغفر له وعافه وعافه. اللهم اصلح محمد واجعل أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا اللهم صل على سيدنا محمد واسقنا الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد واسقنا الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد واسقنا الظالمين بالظالمين. وأخرجنا من بين السالين يا الله وعلى آله وصحبه
sama.